Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fahman wa mahabatan wa jalala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif. Idza jaa'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, ikhwani fillahi, arsyadani wa arsyadakumullah. Menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin terdetik di dalam diri kita semua, yaitu pertanyaan bagaimana meningkatkan kualitas diri kita di bulan Ramadan. Terlebih lagi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan penuh keistimewaan di dalamnya. Maka yang pertama adalah dengan menanamkan di dalam diri kita bahwasanya bulan Ramadan bukan seperti bulan-bulan yang lain. Para ulama bersepakat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik, bulan yang paling utama. Malah keutamaannya itu lebih utama lagi dibandingkan dengan bulan-bulan haram. Kalaulah bulan haram yang keempat itu mempunyai keistimewaan dan keistimewaan yang lainnya, maka bulan Ramadan para ulama bersepakat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dan bulan yang paling utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan Hijriyah. Dari 12 bulan tersebut terdapat yang namanya bulan haram yang berjumlah 4, yaitu bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian yang terakhir adalah bulan Dzulhijjah. Dan 4 ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Tetapi keistimewaannya masih kalah dengan keistimewaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah lebih baik daripada bulan Muharram, lebih baik dari bulan Rajab, lebih baik dari bulan Dzulqa'dah, dan lebih baik dan istimewa dari bulan Dzulhijjah. Maka yang pertama adalah kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa atau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua, dalam meningkatkan kualitas diri kita di bulan Ramadan, yaitu dengan membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang bulan Ramadan, atau membaca dan mentadabburi tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya yang sudah kita baca di awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka kalau kita perhatikan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi sesuatu yang paling istimewa. Salah satunya adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka bulan tersebut menjadi bulan yang sangat istimewa. Contohnya bulan Ramadan. Ketika malam tersebut di dalamnya atau di malam harinya diturunkan Al-Quran, maka malam tersebut menjadi malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ini adalah ayat-ayat yang berkenaan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian hadis, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh
salah seorang sahabat Abu Hurairah, juga diriwayatkan juga Anas bin Malik, juga diriwayatkan juga Jabir bin Samurah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, dan sudah masyhur bahwasanya mimbarnya Rasulullah SAW itu mempunyai 3 anak tangga. Setiap kali beliau menaiki satu anak tangga, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik di tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian naik di tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan setiap kali engkau menaiki anak tangga?" Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di sini, "Wahai sahabat-sahabat sekalian, sungguhnya ketika aku naik di setiap mimbarku, sesungguhnya Jibril alaihi salam datang menemuiku dengan mendoakan kepada orang-orang yang khusus nanti akan didoakan Jibril." Yang pertama, ternyata ketika Nabi Muhammad SAW menaiki anak tangga yang pertama, Jibril datang dan mengucapkan, "Ya Muhammad, syakiya abdun man adraka walidayhi au ahadahuma falam yughfar lah." Wahai Muhammad, sungguhnya seorang hamba akan celaka ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, dan dia tidak bisa masuk ke dalam surga dengan birrul walidain. Yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Kemudian Nabi Muhammad menaiki anak tangga yang kedua. Jibril mengatakan lagi, syaqiya abdun, ya Muhammad, sungguhnya seorang hamba akan celaka. Celaka yang bagaimana? Kata Jibril, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaih. Seorang hamba akan celaka ketika lafadzkan nama Nabi Muhammad dan dia tidak mau bersalawat kepadamu, maka dia akan celaka. Dan Nabi Muhammad mengucapkan amin. Kemudian Nabi Muhammad menaiki anak tangga yang ketiga. Malaikat Jibril juga mengatakan, ya Muhammad, syaqiya abdun. Dan di sini adalah syahid dari pembahasan kita kali ini. Man adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lah. Wahai Muhammad, seorang hamba akan celaka. Celaka yang bagaimana? Ketika ada seorang hamba dan dia memasuki bulan Ramadan, dan dia hidup di bulan Ramadan dan melewati bulan Ramadan, dan dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba yang celaka. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Maka dia akan celaka ketika dia hidup di bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya masih setinggi gunung. Wal'iyadzubillah. Maka kemudian hadis yang kedua yang sudah kita baca di awal, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga dan akan menutup pintu-pintu neraka secara rapat, dan setan-setan akan dibelenggu. Maka ini adalah keistimewaan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang celaka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hamba-hamba yang hidup di bulan Ramadan dan melewati bulan Ramadan sampai nanti selesai di akhir bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.